Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu di rumah. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran dulu ya, siapa aja yang masuk. Uke Fiskara Bella. Hadir, Bu. Rina Riani. Hadir, Ibu. Puri Rohman. Hadir, Bu. Dia Wulantika. Hadir, Bu. Siti Aziza. Hadir, Bu. Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya hadir hari ini ya. Oke. Ibu harap anak-anak semuanya di rumah sehat terus dan tetap semangat belajarnya. Berhubung pandemi, kita jadi masih belum bisa kumpul untuk belajar bareng di sekolah. Jadi kita cuma bisa ketemu dan belajar secara virtual lewat tatap maya seperti sekarang ini. Ini anak-anak semua sekarang Zoom-nya pakai apa? Pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop, Bu. Laptop, Bu. Pakai HP, Bu. Pakai HP, Ada yang pakai laptop, ada yang pakai HP. Oke. Kalau zaman dulu, ini laptop, HP belum ada pas zaman dulu. Kita bersyukur sekarang, di zaman sekarang kita sudah banyak penemuan-penemuan teknologi canggih, sehingga kita tuh belajarnya sekarang sudah tidak terbatas ruang dan waktu lagi. Jadi kapanpun, dimanapun, kita tetap bisa bertemu dan berkumpul seperti sekarang. Pandemi pun nggak menghalangi kita untuk bisa belajar sama-sama. Oke. Hari ini kita belajar tentang modernisasi teknologi. Kayak yang Ibu bilang di awal tadi, kita belajar tentang penemuan-penemuan apa aja sih yang dulunya nggak ada, sekarang ada di zaman kita sekarang. Untuk lebih jelasnya, kita simak video yang bakal Ibu tampilkan berikut, oke? Sudah, Bu. Sudah. Kita mulai ya, simak ya. Iya, Bu. Halo adik-adik, kakak akan nemenin kalian untuk belajar modernisasi. Ayo, ambil catatannya, duduk yang manis, kita belajar bareng, oke? Let's go! Ayo, adik-adik di sini siapa yang tadi pagi bangun-bangun langsung pegang HP? Senderan di pinggir kasur, bukannya mandi malah balas chat. Update status, buka Twitter, nonton YouTube. Saking asiknya, sampai dimarahin mama karena hampir telat ke sekolah. Habis mandi karena udah mau telat, pesen ojek online deh biar cepet. Terus pulang sekolah, kelaparan, tinggal pesen makanan deh lewat online. Semua jadi gampang karena ada smartphone kesayangan kita ini. Tapi coba deh bayangin, gimana rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ini ditemukan? Jadi adik-adik, berpuluh-puluh tahun silam belum ada tuh yang namanya Android kayak yang kita pegang sekarang. Tapi seiring berkembangnya zaman, teknologi itu terus mengalami modernisasi, terutama pada alat transportasi, alat komunikasi, dan media massa. Adik-adik di sini siapa yang pernah naik delman? Itu loh kendaraan roda 2 yang ditarik sama kuda. Ternyata adik-adik, delman itu udah ada dari zaman dulu loh. Nah, delman itulah yang dipakai orang zaman dulu untuk bepergian. Tapi sekarang, eksistensi delman sudah tergantikan dengan mobil bertenaga mesin, yang pastinya lebih canggih dan lebih cepat ketimbang delman. Untuk kereta sendiri, jauh sebelum kereta listrik ada, kereta api lokomotif lah yang digunakan orang-orang untuk bepergian jarak jauh. Selain cepat, kereta api lokomotif ini juga cukup praktis, karena kita nggak perlu gonta-ganti alat transportasi untuk bisa sampai ke tempat tujuan.
Nah, oleh karena itulah adik-adik, banyak orang zaman dulu yang mengandalkan kereta api lokomotif ini untuk bepergian jarak jauh. Salah satu ciri khas kereta api lokomotif ini adalah cerobong asapnya, dan juga klakson khasnya yang berbunyi seiring berkembangnya zaman, muncullah kereta api listrik menggantikan kereta api lokomotif yang pastinya lebih cepat dan tentunya lebih nyaman karena nggak berisik. Untuk transportasi lautnya, orang-orang dulu menggunakan sampan atau perahu kecil yang terbuat dari kayu adik-adik. Sampan ini sendiri penggunaannya masih manual. Untuk menggerakkannya, kita mengayuh sampan menggunakan dayung untuk sampai ke tujuan. Tapi sekarang, kapal-kapal sudah canggih adik-adik. Kita nggak perlu lagi tuh capek-capek ngayuh kayak dulu. Karena sudah ada mesin sebagai alat penggerak kapal. Dibanding dulu, kapal sekarang sudah jauh lebih nyaman. Daya tampungnya pun lebih besar ketimbang sampan zaman dulu. Untuk transportasi udara, pesawat zaman sekarang jauh lebih canggih ketimbang pesawat zaman dulu. Karena kurang canggih, penerbangan zaman dulu punya resiko kecelakaan 5 kali lebih besar. Mulai dari tabrakan di udara, mesin terlepas dari badan pesawat, sampai turbulensi yang bikin pesawat jatuh sejauh 150 meter. Selain itu, karena langit-langit pesawat dulu nggak setinggi yang sekarang, ditambah lagi kualitas sabuk pengamannya yang buruk, turbulensi biasa aja bisa bikin leher patah loh adik-adik. Tapi sekarang pesawat sudah jauh lebih canggih. Penerbangan pun sudah jauh lebih aman ketimbang dulu. Dari segi kenyamanan pun, pesawat yang sekarang sudah jauh lebih nyaman. Daya tampungnya pun jauh lebih besar ketimbang yang dulu. Walaupun alat transportasi sudah mengalami modernisasi, tapi ada beberapa alat transportasi yang sampai sekarang masih digunain loh adik-adik. Kayak delman, sampan, sama sepeda ontel. Di beberapa daerah, alat-alat transportasi ini masih sering digunain untuk aktivitas sehari-hari. Nah, untuk perkembangan teknologi komunikasi bermula sejak tahun 200 sebelum Masehi, yaitu dengan sinyal asap. Jauh sebelum adanya ponsel dan internet kayak sekarang, sinyal asap inilah yang digunakan orang-orang untuk berkomunikasi. Salah satunya digunakan para tentara zaman perang dulu untuk memberikan sinyal adanya serangan musuh. Adik-adik pernah lihat nggak film tentang orang yang tersesat di dalam hutan? Yang dia itu ngidupin api untuk ngasih tahu orang-orang keberadaan dia. Nah, kayak itulah kira-kira orang zaman dulu berkomunikasi dengan sinyal asap. Kemudian, pada abad ke-12 muncullah merpati pos. Merpati pos adalah burung merpati yang sudah dilatih untuk mengantar surat. Burung merpati dipilih karena burung ini termasuk salah satu jenis burung yang cukup pintar adik-adik. Burung merpati memiliki daya ingat yang kuat, serta memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarangnya meskipun sudah pergi jauh dalam waktu yang lama. Kemudian pada tahun 1837 muncullah telegraf. Telegraf ini merupakan alat komunikasi pertama yang menggunakan sinyal elektrik. Cara kerjanya yaitu dengan mengirim sinyal elektrik melalui kabel, kemudian diterjemahkan menjadi pesan Morse. Oleh karena itulah, orang-orang yang menggunakan telegraf ini, baik pengirim maupun penerima, haruslah orang-orang yang paham dengan sandi Morse adik-adik. Lalu, pada tahun 1876 muncullah telepon kabel. Penemuan telepon kabel ini dipicu oleh permintaan telegraf yang semakin meningkat. Walaupun sudah ada sejak zaman dulu,
Bahkan sampai sekarang pun telepon kabel ini masih sering kita jumpai di rumah-rumah. Sayangnya, telepon kabel ini kurang praktis. Berhubung teleponnya terhubung ke kabel, jadi nggak bisa dibawa kemana-mana. Kemudian pada tahun 1920-an muncullah Telegram. Adik-adik ada yang ingat iklan ini nggak? Yang beb, yuhu. Yang beb, HL, ada BBQ gak Tete? HL, BBQ kanen ha? HL, LSM BBQ GP? HL, LGPR GSM BBQ G? Saking hematnya, ngomong pun harus disingkat-singkat. Ternyata, Telegram juga gitu adik-adik. Tarif mengirim telegram itu dihitung berdasarkan jumlah karakternya, termasuk tanda baca. Walaupun gitu, Telegram ini dulu cukup diminati loh adik-adik. Karena waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan pesannya bisa kurang dari 1 hari. Kemudian pada tahun 1973 muncullah telepon genggam. Telepon genggam inilah yang merupakan cikal bakal munculnya internet dan berbagai teknologi lain yang ada dan kita kenal sekarang ini. Jadi, seiring berkembangnya zaman, teknologi komunikasi pun turut mengalami perkembangan. Sehingga sekarang kita nggak lagi kesulitan untuk berkomunikasi walaupun dengan jarak yang jauh sekalipun. Nah, untuk perkembangan teknologi informasi sendiri diawali dengan munculnya surat kabar pada tahun 1605. Di Indonesia sendiri, surat kabar sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Surat kabar pertama yang terbit di Indonesia adalah surat kabar dalam bahasa Belanda. Surat kabar inilah yang menjadi cikal bakal munculnya koran-koran pribumi berbahasa Melayu. Kemudian pada tahun 1920-an muncullah radio. Siaran radio pertama Indonesia adalah RRI yang merupakan singkatan dari Radio Republik Indonesia. RRI ini berdiri pada tanggal 11 September 1945. Dulu radio ini sangat penting loh adik-adik. Radio ini digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Sampai sekarang pun radio ini masih sering digunain. Walaupun memang di zaman sekarang radio-radio ini sudah berevolusi menjadi radio digital seperti yang ada di HP-HP kita sekarang. Kemudian pada tahun 1940-an muncullah televisi. Siaran televisi pertama di Indonesia adalah TVRI. Sejarah pertelevisian Indonesia berawal saat Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah dalam Asian Games keempat tahun 1862. Mengucap Bismillah, saya menyatakan Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta terbuka. Itulah kali pertama adanya siaran langsung di Indonesia. Kemudian pada tahun 1970 muncullah internet. Dengan adanya internet, segala informasi bisa kita dapatkan dengan mudah, baik berita dari dalam maupun luar negeri sekalipun. Semua dapat kita akses dengan mudah melalui internet. Seiring berkembangnya teknologi, penemuan smartphone, terutama internet, membawa pengaruh dan perubahan yang besar. Bahkan surat kabar, radio, dan televisi pun yang dulunya konvensional, sekarang sudah ada dalam HP kita. Segala hal yang dulu terasa sulit, sekarang jadi mudah karena adanya modernisasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa modernisasi adalah suatu proses transformasi ke arah yang lebih maju.
Tentunya perubahan ini bisa berdampak positif dan bisa pula berdampak negatif. Oleh karena itulah, pesan kakak, bijaklah dalam menggunakan teknologi. Kakak akhiri, sampai jumpa. Nah, itulah tadi materi kita pada hari ini tentang perkembangan teknologi. Nah, ini Ibu punya beberapa pertanyaan. Silahkan anak-anak jawab dan dituliskan di selembar kertas. Nanti hasilnya difoto dan dikirimkan melalui WA ke nomor Ibu. Oke ya. Oke, nah kita tadi udah menyimak tentang modernisasi teknologi. Sekarang anak-anak udah paham belum tentang modernisasi teknologi? Udah paham belum dari video yang disimak tadi? Paham, Bu. Sudah, Paham Bu. ya? Nah, dari video yang disimak tadi, dari yang anak-anak simak tadi, teknologi apa aja yang mengalami perkembangan? Apa aja? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu, Boleh, silakan Nak Puri. ada teknologi transportasi, teknologi komunikasi, sama teknologi informasi, Bu. Pinter. Nah, tadi kita udah nyimak video bahwa teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Berhubung sekarang sudah hampir habis pembelajaran, kita akhiri aja ya pembelajarannya. Sebelum kita tutup, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu, Boleh, Nak Puri lagi, silakan. modernisasi adalah suatu proses transformasi ke arah yang lebih maju, Bu. Pinter. Jadi modernisasi teknologi itu suatu proses transformasi ke arah yang lebih maju. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Soalnya tadi udah dicatat belum? Soal yang ada di video. Sudah, Bu. Nah, soal itu dijawab, ditulis di buku latihan, nanti dikirim lewat WhatsApp nomor Ibu ya. Ibu tunggu sampai jam 12 siang ini. Nanti link video yang tadi Ibu share lagi di WhatsApp group. Nanti kalian bisa putar lagi videonya untuk jawab soal-soal yang ada di akhir video. Paham semuanya? Paham, Bu. Paham ya. Oke. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita lanjut ke WhatsApp group ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.